Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini di 30 menit jelang penutupan penguatan indeks harga saham gabungan terbatas setelah secara intraday hari ini sempat menembus di atas level 7.900-an. Dari rotasi pergerakan sektoral, sektor energi tampaknya menjadi pemimpin penopang terbesar indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana saham-saham tambang batu bara dan gas hari ini melaju cukup kencang. Tercatat Indi menguat di atas 24% catatan arah, kemudian Harum juga menguat di atas 15% pemirsa, dan Pegas menguat di atas 3%. Kondisi berbeda terjadi pada saham-saham perbankan big cap yang hari ini lebih cenderung bergerak mix dengan pemberat terbesar. Ada BBCA yang hari ini kembali mengalami koreksi cukup dalam dan sudah kembali ke level 7 ribuan. Di sisi lain, para pelaku pasar masih menantikan rilis data terbaru tenaga kerja Amerika Serikat untuk melihat arah kebijakan suku bunga The Fed ke depannya. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, sektor dan saham apa saja yang masih direkomendasikan. Dan kembali bersama saya David Sun Oval, kita jelang IDX second session closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan kita pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan saat ini masih berada di zona hijau, masih mengalami penguatan namun sudah mulai terbatas pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan di 0,74% di level 7.858,020. Penguatan lebih ke arah terbatas karena secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menembus ke level tertingginya di 7.900-an, tepatnya di 7.911,618. Di mana indeks harga saham gabungan menguat setelah dibuka di zona hijau di sesi pertama pada pagi tadi di 7.843,632, level terendah hari ini di 7.840,751. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, sektor energi hari ini tampaknya menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan. Beberapa saham terutama dari emiten pertambangan batubara melaju sangat signifikan. Ada Harum menguat di 19,57% di Rp1.100 per saham. Kemudian Indi melesat di 24,81% di Rp1.660 per saham. Tampaknya auto reject atas pemirsa. Kemudian juga ada Pegas hari ini melaju di 3,24% di Rp1.755 per sahamnya. Penopang juga datang dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini lebih cenderung mix dan penguatannya lebih ke arah terbatas. Ada BMRI menguat di 0,22% di 4.580, BBRI juga menguat di 0,25% di 3.970. Sementara Telkom, emiten BUMN lainnya, hari ini menguat terbatas di 0,98% di Rp3.100 per sahamnya. Sementara posisi lainnya adalah dari barang baku, hari ini lebih cenderung bergerak mix usai mengalami kenaikan signifikan di 2 hari perdagangan sebelumnya. Kecuali untuk harta, hari ini melesat di 23,29% di level Rp900 per saham. Pemberat datang dari Antam hari ini lebih cenderung tertekan dan bergerak flat di 3470. BRMS hari ini juga berbalik melemah di 1,90% di Rp515 per sahamnya. Kemudian MDKA hari ini juga berbalik melemah di level Rp2.570 per sahamnya. Kemudian pemberat juga datang dari properti, ada Pani tertekan cukup dalam di atas 2% di Rp15.550 per sahamnya. Dari grup Prayogo Pangestu, ada Brand hari ini juga memberikan kontribusi sebagai pemberat melemah di 2,27% di 8.625, dan CBDK hari ini koreksi dalam di 3% di 6.350. Sementara dari barang baku lainnya, Aman hari ini juga berbalik arah melemah di 0,31% dan kembali meninggalkan level 8 ribuan. Intraday hari ini sempat ke Rp8.250 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Tampaknya didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini.
Amerika Serikat menahan sanksi sekunder terhadap China karena negosiasi dagang dengan Beijing masih berlangsung. Sanksi tersebut dipertimbangkan menyusul dukungan China terhadap perang Rusia di Ukraina. Dikutip dari Bloomberg, Duta Besar Amerika untuk NATO Matthew Whitaker menilai sanksi terhadap China bisa efektif meski mengingatkan resiko eskalasi. Whitaker menambahkan terakhir kali Beijing dan Washington terlibat perang tarif berujung pada bea masuk 145% di kedua pihak. Hal ini dinilai bukan cara menyelesaikan masalah perdagangan dengan China. Aktivitas pabrik di Amerika Serikat menyusut di Agustus dalam 6 bulan berturut-turut, didorong penurunan produksi yang menunjukkan sektor manufaktur masih terhambat tarif impor yang tinggi. Dikutip dari Bloomberg, Indeks Manufaktur Institute for Supply Management atau ISM tercatat di 48,7 di Agustus. Meski sedikit membaik dari angka 48 di Juli, namun masih kontraksi. Indeks produksi pabrik turun 3,6 poin menjadi 47,8, kembali ke zona kontraksi untuk kali pertama dalam 3 bulan. Wall Street ambruk berjamaah di Selasa waktu setempat usai putusan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana pengadilan banding federal memutuskan sebagian besar tarif ilegal. Hal ini memicu kekhawatiran pasar keuangan Amerika. Selain itu, investor cemas menanti laporan penggajian bulanan Amerika dan pertumbuhan lapangan kerja Amerika. Indeks Dow Jones ditutup melemah 0,55% di level 45.295,69. S&P 500 turun 0,69% di level 6.415,54 dan Nasdaq merosot 0,82% di 21.279,63. Dari Asia, pertumbuhan sektor jasa Jepang melambat di Agustus 2025, namun permintaan domestik tetap kuat bahkan ketika perusahaan mulai memangkas tenaga kerja. Indeks manajer pembelian atau PMI jasa Jepang versus S&P Global Final turun ke level 53,1 di Agustus dari 53,6 di Juli dan menandakan ekspansi serta lebih tinggi dari estimasi awal 52,7. Namun laju pertumbuhan melambat secara bulanan, kinerja sektor jasa ditopang peningkatan pesanan baru yang naik dengan laju tercepat sejak Februari. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah tipis dan bertahan di level 16.400-an di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,09% di level 16.420 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,21% di level 16.430 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah terjadi seiring indeks dolar mengalami penguatan. Di Rabu pagi pemirsa, indeks dolar Amerika kembali menguat di 0,06% di level 98,45 setelah di Selasa indeks dolar Amerika menguat signifikan di 0,6% di level 98,34. Hal ini terjadi seiring pelaku pasar menantikan rilis data ekonomi penting yang akan menjadi penentu apakah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di September akan tetap kuat. Saat ini pelaku pasar memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga 25 basis point The Fed di September mencapai 89%. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.420 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.120 rupiah, kemudian terhadap pound sterling di 21.956 rupiah maksud kami, kemudian terhadap yen Jepang di 110,40 rupiah. Beralih ke informasi komoditas, harga batu bara melemah usai menguat di 2 hari beruntun di tengah tingginya volatilitas harga di Tiongkok. Harga emas masih melaju dengan kembali menembus rekor intraday tertinggi sepanjang masa. Sementara harga minyak mentah bergerak stabil seiring penantian hasil pertemuan OPEC Plus di pekan ini. Harga batubara melemah usai menguat 2 hari beruntun di 1,1%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Selasa ditutup di posisi $109,7 Amerika per ton atau turun 1%. Harga batubara melemah di tengah ketidakjelasan pergerakan harga di China. Dirangkum dari berbagai sumber, menurut laporan dari SX Coal, harga batubara thermal di China sepanjang Agustus bergerak membentuk pola inverted V.
Pola ini meningkat tajam pada pertengahan bulan lalu, kemudian menurun memasuki akhir bulan seiring perubahan dalam permintaan dan pasokan. Harga emas dunia kembali berhasil menembus rekor baru tertinggi sepanjang masa. Harga emas melonjak ke rekor tertinggi di atas 3.500-an per troy ounce di tengah spekulasi penurunan suku bunga The Fed dan resiko ekonomi. Di perdagangan Selasa, harga emas dunia melesat 1,64% di level 3.532,93 dolar Amerika per troy ounce dan menciptakan rekor baru intraday di 3.540,28 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas sudah menguat 6 hari beruntun dengan menguat hampir 5%. Sementara di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,14% di 3.527,89 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia bergerak stabil di perdagangan Asia Rabu pagi, mempertahankan kenaikan 1% di perdagangan hari sebelumnya, didorong sanksi Amerika Serikat terhadap jaringan pengapalan minyak. Sementara di sisi lain, pasar menanti hasil pertemuan OPEC Plus akhir pekan ini. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent turun tipis 0,01% di 69,13 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat naik tipis 0,06% ke level 65,63 dolar Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,24% di level 65,43 dolar Amerika per barrel. Nikel juga melemah tipis di 0,01% di level 15.099 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,25% dan sudah berada di level 3.600-an pemirsa, tepatnya di 3.600 dolar Amerika per troy ounce. CPO menguat di 1,08% di 4.428 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Topik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan melawan tren pelemahan bursa saham global dengan melanjutkan penguatan di perdagangan sesi pertama Rabu 3 September 2025. Analis pasar modal menilai penguatan indeks harga saham gabungan dipicu meredahnya aksi demonstrasi, pulihnya kepercayaan pasar usai rilis data ekonomi terbaru, dan berkurangnya aksi jual investor asing di pasar saham domestik. Indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan pada perdagangan Rabu 3 September 2025, di mana IHSG ditutup naik 0,83% ke level 7.866 pada perdagangan sesi pertama. 410 saham menguat, 265 saham melemah, dan 281 saham stagnan. Nilai transaksi pada sesi pertama sebesar 10,71 triliun rupiah. Sebelumnya IHSG juga menguat 0,95% pada pembukaan perdagangan melawan pelemahan yang terjadi di bursa saham Asia Pasifik, mengekor pelemahan yang terjadi di bursa Wall Street. Adapun penguatan lanjutan IHSG terjadi usai indeks terkoreksi selama 2 hari berturut-turut pada perdagangan Jumat dan Senin, merespons situasi politik di tanah air yang diwarnai aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Meski pada perdagangan Selasa dan Rabu IHSG kembali ke zona hijau, namun IHSG masih mencoba untuk kembali ke level yang lebih tinggi seperti yang pernah dicapai sebelumnya, yakni di level 7.900 dan 8.000. Dalam 2 pekan terakhir kali IHSG ditutup di level 7.900-an, yakni pada perdagangan 28 Agustus lalu. Sementara itu, terkait berlanjutnya penguatan indeks harga saham gabungan, Head of Research and Chief Economist Mirai Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto menjelaskan bahwa penguatan IHSG dipicu aktivitas masyarakat yang sudah mulai meningkat seiring meredahnya aksi demonstrasi. Selain itu, perkembangan data ekonomi yang cukup positif juga terlihat memulihkan kepercayaan pasar. Aksi jual investor asing pada perdagangan Selasa juga tercatat menurun dengan foreign net sell hanya 331 miliar rupiah. Setelah pada Senin terjadi net sell asing secara besar-besaran hingga mencapai 2,2 triliun rupiah. Sedangkan di sisi lain, analis teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai indeks saham gabungan berpotensi melemah meski sempat menunjukkan penguatan.
Ia memperkirakan indeks berpeluang menguji level 7.858 sampai 7.922 sebelum akhirnya rawan terkoreksi lebih dalam dan berpotensi turun ke kisaran 7.233 sampai 7.534. Ia pun memproyeksikan IHSG bergerak di rentan support 7.680, 7.551 dan resisten 7.858 sampai 8.008 pada perdagangan Rabu 3 September 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana emiten tambang nikel PT Merdeka Battery Material Tbk atau MBMA resmi menyalurkan pendanaan kepada entitas afiliasi PT Merdeka Xingshan Indonesia atau MTI, di mana penyaluran pendanaan ini melalui mekanisme akad mudharabah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, transaksi ini efektif berlaku di 28 Agustus 2025. Dalam perjanjian tersebut, MBMA menyalurkan dana pembiayaan mudharabah sebesar 1,77 triliun rupiah dari hasil penerbitan sukuk mudharabah setelah dikurangi biaya emisi yang berlaku. Dana pembiayaan mudharabah tersebut akan digunakan PT Merdeka Xingshan Indonesia atau MTI untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi, dan biaya operasional proyek. Manajemen MBMA menegaskan transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena MTI merupakan perusahaan terkendali perseroan. Adapun struktur kepemilikan MTI merupakan perusahaan terkendali MBMA melalui PT Batu Tua Prima Internasional atau BPI. BPI menggenggam 80% saham MTI sehingga memperkuat posisi MBMA dalam pengembangan rantai pasok nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham MBMA juga lebih cenderung bergerak di zona hijau pemirsa setelah mengalami tekanan di beberapa hari perdagangan sebelumnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham MBMA di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 424, kemudian pada pembukaan pagi tadi dibuka di level 428 atau mengalami penguatan. Penguatan berlanjut ke 945 dan perdagangan di 10:05 menyentuh level 446 intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Pada pukul 12 sesi pertama masih berada di zona hijau, penguatan terbatas di 436 dan posisi yang sama di pembukaan sesi kedua. Saat ini MBMA bergerak di level 438 menguat di 3,30%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham MBMA dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan 9 April, MBMA masih diperdagangkan di level 242, Mei, Juni, dan Juli mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke level 580-an. Agustus dan September ini kembali mengalami tekanan ke 505 hingga ke level 400-an, tepatnya di 436 pembukaan sesi kedua dan 438 posisi saat ini. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 202,53 kali, PSR-nya di 1,94 kali, PBV-nya di 1,83 kali, dan terakhir ada PCFR minus di 65,82 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan kembali menembus di atas level 7.900-an. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya.
Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore. Apa kabar Pak? Ya, selamat sore Pak David. Kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Audi, secara intraday hari ini Indeks Harga Saham Gabungan masih melanjutkan penguatan meskipun penguatan sudah mulai terbatas ketika tadi secara intraday Indeks Harga Saham Gabungan berhasil menembus di atas level 7.900-an kembali. Analisis dari sisi teknikal Pak, pola pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan hari ini. Ya, oke. Terima kasih Pak David. Ya, sebenarnya betul tadi yang sudah disampaikan bahwa memang kami juga melihat ada sedikit kekhawatiran begitu Pak David dari sisi teknikal yang dimana memang hari ini masih belum mengkonfirmasi penguatan ke atas level 7.870. Ya memang kami melihat itu merupakan sebagai resisten gitu ya, yang sebelumnya menjadi support. So dengan kami juga melihat volume transaksi yang saat ini juga kecenderungan tidak mengalami kenaikan, khawatiran kami adalah memang akan potensi terjadi koreksi masih sangat terbuka di ISG. Begitu, karena memang saat ini juga pasar masih menantikan rilis beberapa data-data yang cukup penting begitu ya, khususnya dari luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat mengenai dengan CPI dan juga data tenaga kerja. Begitu Pak David. Baik, arahnya akan kemana Pak? Mengingat kita Jumat juga hari libur nasional, artinya aktivitas perdagangan tinggal sehari lagi untuk pekan ini. Ya. Untuk saat ini memang kami masih memperkirakan lebih pasar akan bergerak mix gitu Pak David ya. Kecenderungan masih akan menguat walaupun kami melihat tidak akan signifikan penguatannya dalam rentang resisten. Saat ini masih melihat di level 7.970 begitu, dan untuk level supportnya masih di level 7.807. Jadi memang cukup sempit begitu Pak David, dan dari sisi indikator saat ini memang MACD-nya menunjukkan bahwa ISG kita masih dalam penurunan tren. Meski di sisi lain RSI menunjukkan terjadinya kenaikan. Begitu Pak David. Baik, di tengah penguatan Indeks Harga Saham Gabungan hari ini Pak Audi, rotasi sektor tampaknya terjadi kembali. Hari ini sektor energi melesat memimpin penguatan terutama di penutupan sesi pertama pada siang tadi. Bagaimana Anda melihat di tengah penantian dari para investor kepastian suku bunga The Fed dan menunggu indikator ekonomi Amerika lainnya, hari ini terjadi rotasi sektor ke energi. Apa yang bisa kita amati di sini Pak Audi? Energi hari ini melaju cukup kencang ditopang oleh penguatan beberapa saham terutama di pertambangan batubara. Ya, sebenarnya cukup menarik Pak David. Begitu ya, kalau kita lihat secara bulanan memang untuk ISG masih kurang baik begitu bulan September. Tetapi fun fact-nya justru untuk energi ini adalah momentum yang sangat bagus begitu ya untuk positioning, karena kami melihat dalam 4 tahun terakhir bulan September ini selalu mencatatkan kinerja yang positif untuk dari IDX Energy begitu, yang memang ditopang dari energi kan. Pak Audi, demikian ya. Saya potong sedikit, maaf ya Pak ya. IDX Energi selalu bergerak positif. Kalau ISG seperti apa kecenderungannya di bulan September Pak? Kecenderungan justru malah bergerak negatif, begitu Pak David. Dan memang kalau kita lihat hanya di 2021 begitu ya yang mengalami kenaikan, sedangkan sisanya mengalami koreksi. Ya ini ada beberapa faktor kami melihatnya. Kalau kita bicara terlebih dahulu untuk dari sisi energi, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kami melihat ada beberapa emiten yang membagikan dividen interim, dan memang itu biasanya akan direspon cukup positif dalam waktu yang pendek, begitu ya, karena memang memanfaatkan momentum dividen. Lalu yang berikutnya adalah ini biasanya ketika memasuki kuartal keempat, emiten-emiten dari energi ini justru biasanya akan dicari gitu. Karena memang kalau kita lihat dari sisi musiman atau tematik begitu, kami melihat memang di kuartal keempat biasanya akan cenderung lebih outperform untuk batubara, walaupun kalau kita lihat harganya sendiri kecenderungan masih relatif bergeraknya di atas 106 sampai dengan 110 US dollar per ton, begitu yang memang kami lihat lebih stabil. Dan untuk yang ketiga adalah memang ada beberapa faktor, dan kami melihat bobot terbesar adalah untuk saat ini ada DSSA begitu ya. Dan ini didorong juga faktor rebalancing. Pertama dia masuk Morgan Stanley, yang kedua dia masuk FTSE Russell, dan ini kami lihat akan menjadi momentum dan driver yang cukup kuat DSSA untuk sektor energi di bulan ini. Begitu Pak David. Baik, Pak Audi, hari ini beberapa saham pertambangan batubara mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita boleh ke Indi terlebih dahulu Pak Audi. Hari ini auto reject atas 24,81% di 1.660. Dan kebetulan sudah ada 2 penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan satu-satu Pak. Yang pertama saya akan coba cek terlebih dahulu
menanyakan saham Indi, Bapak Purnomo dari Surabaya. Pak David, Indi masih akan larikah katanya? Hari ini auto reject ke atas pemirsa, kemudian Indi juga ditanyakan, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Indi entry di 1657 Pak, besok bisa naik 5% atau lebih lagi nih, atau sekitar di 1750-an. Arah selanjutnya untuk Indi, ada yang ingin baru masuk, kemudian resisten terdekat untuk Indi. Ya, memang hari ini cukup signifikan begitu Pak David. Kami melihat volume transaksi juga cukup spike lebih dari 3 kali dibandingkan dengan average-nya. So ini kami melihat dorongan yang sangat-sangat kuat. Tapi apakah ini bisa dimanfaatkan? Kami pikir hanya lebih untuk jangka pendek begitu. Khusus yang sudah ada position, kami kira resisten berikutnya masih akan sampai dengan di level 1770 begitu Pak David untuk Indi. Tetapi untuk apakah saya bisa masuk saat ini, ya saran saya suggest-nya adalah untuk saat ini dengan technical kita melihat sudah mulai masuk overbought begitu dalam hari ini. Kami melihat kekhawatiran itu kecenderungan penguatannya lebih terbatas. So mungkin dimanfaatkan dalam jangka pendek begitu, dan juga dengan resisten 1770. Sedangkan untuk level support yang mesti diperhatikan adalah hati-hati jika Indi ini turun ke bawah level 1550. Begitu Pak David. Baik, ketika di 1770 profit taking sebagian atau sell on strength Pak untuk ini? Ya, ada 2 posisi ya, begitu Pak David. Karena cukup menariknya adalah fun fact-nya level 1770 sampai dengan 1800 ini resisten yang terbentuk sejak Oktober 2024. Begitu Pak David. Jadi ini akan menjadi momentum saya pikir, dan sobat investor juga boleh memperhatikan jika nanti dia justru malah breakout 1800, artinya apa? Dia sudah mengkonfirmasi, sudah menyelesaikan level tertinggi sejak 2024. Begitu, dan ini akan menjadi momentum yang sangat bagus ya. Kami kira sampai dengan 1900 masih sangat terbuka untuk Indika jika memang sudah breakout begitu. Tapi kekhawatiran kami juga jika nanti Indinya ini justru malah gagal breakout 1800, ya artinya apa? Jadi memang sudah mulai menjadi area distribusi. So untuk saat ini kita lebih fleksibel, kita bisa memanfaatkan momentum begitu. Once ketika dia terus tertahan, ya kita boleh TP sebagian begitu ya. Tapi ketika dia breakout, ya kita boleh averaging up dengan target berikutnya. Kami lihat peluangnya adalah 1900. Baik. Dari posisi Indi Pak, kita beralih ke DSSA. Tadi pun juga sempat Anda singgung. Hari ini juga melesat di 10%. Rekor new all time high tampaknya hari ini juga kembali tercipta di Rp109.800 per saham. Analisis dan rekomendasinya untuk DSSA. Ya, sebenarnya kita sudah bahas begitu ya Pak David ya. Memang ada beberapa faktor yang paling kuat adalah rebalancing. Biasanya memang ini sering digunakan front running oleh para investor begitu, khususnya sebelum tanggal pemutusan konstituen. Ya, baik Morgan Stanley maupun dari FTSE Russell, dan ini memang kami melihat sudah mulai direspon cukup positif oleh pasar, dan untuk saat ini memang kami lebih merekomendasikan hold begitu ya untuk DSSA dengan indikator kalau kita lihat sudah dalam area yang memang wajar sekali akan terjadi profit taking begitu Pak David. So ini mungkin hati-hati sekali untuk hold. Kami bisa merekomendasikan hold sampai dengan di 115.000 untuk DSSA, dan hati-hati sekali jika DSSA ini justru malah balik lagi ke bawah level 101.000. Nah ini karena kami melihat akan ada potensi aksi profit taking yang berkelanjutan. Begitu Pak Devi. Baik, penutupan hari ini di 10,24%. Ditutup di level tertinggi di Rp109.800 per saham. Dari DSSA kita bergeser ke Harum Pak. Harum hari ini juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Ditutup menguat di 16% di Rp1.075 per sahamnya. Analisis untuk Harum Pak, apakah strateginya sama dengan Indi tadi? Ya, untuk Harum ini justru malah momentum yang sangat bagus kami kira ya, begitu Pak David. Karena memang di sini kami melihat ada pattern, kalau kita bicara technical analysis, di sini ada pattern bullish begitu ya, dengan terjadi double bottom, dengan dia hari ini benar-benar breakout level 1000. Jadi memang 1000 ini menjadi neckline ya begitu Pak David. Dan akhirnya dia breakout, volume hari ini juga spike. So artinya dorongan sangat kuat sekali, dan saat ini memang masih merekomendasikan untuk bisa trading buy begitu untuk Harum, karena ini hari pertama begitu. Dan untuk resisten menyesuaikan dengan harga saat ini kami melihat adalah target berikutnya sampai dengan di 1.200 untuk resisten kedua, dan untuk resisten ketiga jika dia breakout lagi sampai dengan di 1340 begitu, dan itu perlu bisa dicermati juga oleh sobat investor. Baik, untuk esok hari Pak, strateginya seperti apa untuk Harum dengan penguatan signifikan kemudian menjelang libur panjang akhir pekan?
Ya, saya kira masih bisa dicermati untuk memanfaatkan momentum jangka pendek begitu ya dengan Ya, dinamika saat ini volume transaksi begitu besar ya ini kita bisa follow up, kita bisa follow the trend begitu dengan tadi resistennya adalah 1.200, nextnya adalah 1340 begitu Pak Devi. baik, dari sektor energi kita beralih ke beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat, Pak Audi. Singkat saja kita ke BBCA, Pak. Hari ini melanjutkan koreksi dan sudah meninggalkan level 8 ribuan. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA yang sudah bergerak di level 7975 penutupan hari ini. Ya, untuk saat ini secara valuasi memang tergolong murah dibandingkan dengan historicalnya, begitu Pak David. Tetapi memang kalau kita bicaranya teknikal, ini memang ada level support yang cukup menarik. So, ini bisa buy on weakness, levelnya 7.600 sampai dengan di 7.800. Artinya ini positioning yang cukup baik untuk BBCA kita untuk buy on weakness. Tetapi dengan alokasi yang lebih sedikit, begitu ya, mungkin 30%, 40%. Dan ketika dia sudah naik dan resisten yang kami tetapkan saat ini adalah di level 8.400 untuk BBCA dan next itu adalah sampai dengan di 9.000. Jadi memang bertahap untuk saat ini lebih ke long term begitu Pak David. Jadi lebih dimanfaatkan memang secara valuasi historical ini kecenderungan menunjukkan valuasi yang lebih terdiskount begitu Pak David. Baik, analisis untuk BBCA hari ini melanjutkan pelemahan ke 7975, intraday terendah di 7.900 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh saham-saham di sektor energi. Yang pertama ada Pegas direkomendasikan trading buy, supportnya di 1.700, resistennya hingga di 1.890. Akra lebih ke arah spekulatif buy, supportnya di 1.190, resisten hingga ke 1.350. Harum tadi pun juga sudah kita analisis, kemudian trading buy, supportnya di 940, resisten hingga ke 1.180. Sementara terakhir dari saham grup Prayogo Pangestu ada Brand lebih ke arah buy on weakness 8350, resisten hingga ke 9.700-an. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Audi kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita langsung saja ke Pegas. Hari ini melesat di atas 3% di 1.760-an Pak. Analisis dan pertimbangan untuk Pegas masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, baik. Terima kasih Pak David. Ya, memang cukup menarik. Kami masih tetap merekomendasikan Pegas untuk bisa memanfaatkan momentum karena saat ini memang masih dalam tren yang cukup bullish begitu dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Dan saat ini memang kembali lagi berhasil bergerak di atas moving average 20 harinya atau MA20-nya begitu Pak David. Dan kami melihat cukup baik dengan volume transaksi hari ini juga cukup spike 2 kali dibandingkan dengan rata 20 hari terakhirnya. So saat ini kami melihat peluang yang cukup tinggi untuk Pegas dengan tren yang cukup bullish begitu. Targetnya adalah sampai dengan di 1890. Tetapi memang kami juga tetap terus mewaspadai jika tren ini berubah atau patah begitu dengan ketika dia gagal mempertahankan level supportnya di level 1.700 begitu Pak David. Baik, posisi untuk trading buy-nya Pak di level berapa kemudian dalam jangka waktu berapa lama ini untuk trading buy dari Pegas? Baik, ya untuk saat ini memang masih bisa ambil posisi di level 1.740 sampai dengan di 1.760 ya dan ini memang masih dalam area saat ini begitu ya kalau sudah posisi sekarang. Dan memang yang cukup menariknya adalah saat ini Pegas ini masih mencoba untuk menutupi gap down pada saat terjadi dividen begitu. Itu adalah di periode Juni 2025. So kami melihat ini akan mungkin ada butuh waktu begitu Pak David dalam beberapa hari ke depan atau mungkin sampai dengan di pekan depan untuk bisa reach targetnya di 1890. Baik, Pegas sempat tertekan ya di Juni ke 1.500-an, saat ini di 1.760 menguat di 3,53% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua,
Pak Audi ada Akra Pak, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Dari profil risiko seperti apa untuk Akra sehingga rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy Pak Audi? Ya, untuk saat ini memang Akra ini masih dalam area supportnya begitu Pak David. 1155 sampai dengan di 1225 ini memang menjadi bantalan ya atau supportnya untuk Akra, dan memang kami melihat dengan resiko yang saat ini belum terlalu jauh, belum terkonfirmasi begitu, karena memang masih dalam jangka pendeknya masih di bawah MA10. So kami merekomendasikannya adalah lebih untuk spekulatif dengan targetnya memang masih cukup lebar begitu ya Pak David ya, di level 1350. Dengan kami melihat indikator RSI ini menunjukkan terjadi kenaikan, dan kami juga melihat ada potensi terjadi golden cross di moving average convergence divergence atau MACD. Jadi inilah yang melandasi walaupun secara tren masih di bawah MA10-nya, tetapi kami melihat dari indikator ini sudah mulai ada sinyal-sinyal positif. Jadi bisa dimanfaatkan untuk spekulasi. Begitu Pak David. Baik, 1350 target sampai kapan Pak Audi? Ya, untuk saat ini mungkin kemungkinan sama seperti seperti tadi Pegas, mungkin sampai dengan di pekan depan. Jadi memang kita kasih waktu dulu, karena memang biasanya untuk sampai dengan level tertinggi sebelumnya ini membutuhkan bisa lebih dari 6 hari begitu Pak David. Baik, level tertinggi sebelumnya di berapa Pak? Level tertinggi sebelumnya itu di level 1330, 1365 Pak David, 1365 itu di bulan Juli 2025. So ini kita coba lihat ke depannya dalam beberapa hari. Baik, dari Akra kita bergeser ke Harum pemirsa, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Boleh tidak Pak di review singkat saja Harum dengan rekomendasi trading buy? Ya, tadi sudah mulai mengalami kenaikan lagi. Kami kira juga masih tetap mempertahankan untuk bisa lebih ke trading buy, so bisa dimanfaatkan untuk dalam jangka waktu pendek. Targetnya tadi ya 1180, ini mesti dijaga betul-betul. Once dia breakout, kami lihat potensinya bisa kembali lagi 1200, jadi cukup bertahap begitu. Dengan hati-hati jika dia turun ke bawah 940 begitu, karena kami melihat jika dia turun ke bawah 940 kemungkinan akan terjadi pattern kembali lagi dalam tren yang bearish begitu Pak David. Baik, dari Harum kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa, ada Brand dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, di mana secara teknikal hari ini mengalami posisi dari koreksi yang cukup dalam Brand, tapi lebih ke arah buy on weakness, supportnya di 9.700, resisten di 8.350. Analisis secara teknikal untuk Brand yang hari ini mengalami koreksi dalam di 8.600, Pak Audi. Ya, baik Pak David, terima kasih. Dan untuk Brand ini sebenarnya cukup menarik, kita bicaranya dalam jangka yang menengah begitu, dalam jangka menengah masih cukup solid dengan tren yang bullish begitu Pak David. Tapi memang kami bisa melihat kemungkinan akan adanya reversal dalam jangka pendek atau minor, itu memang mungkin akan terjadi karena memang kami lihat tekanan jualnya tidak terlalu signifikan, walaupun hari ini terkoreksi hampir 3% begitu Pak David, tetapi volume transaksinya tidak besar. Jadi memang kami melihat ini akan ada potensi, so bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness dalam area 8.400 sampai dengan 8.700. Ini boleh dikoleksi begitu ya. Dengan targetnya adalah kami melihat peluangnya cukup besar sampai dengan 9.700. Tetapi hati-hati, ketika Brand ini ke bawah level 8.300 ya kemungkinan dia akan kembali turun atau dia mematahkan tren bullishnya dalam jangka menengah, ya akan sangat terbuka begitu ya. Jadi itu level yang perlu dicermati sekali. Baik, sudah ada pertanyaan masuk Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat. Sudah beli Brand Pak di 8725, loss tipis ini, masih bisa di hold tidak? Ya, untuk saat ini masih bisa begitu ya, tetapi seperti yang tadi kita sudah bahas, hati-hati sekali jika nanti Brand ini turun ke bawah 8.300 begitu. Jadi memang ini akan menjadi titik kuncinya begitu ya untuk yang sudah hold untuk Brand, karena mengapa demikian? Kalau dia turun ke bawah 8.300, ya kami melihat ini tren berkelanjutannya bisa terus terjadi. Jadi ini untuk saat ini boleh keep dulu, kita cermati dulu begitu ya dalam hari esok atau sampai dengan beberapa hari ke depan. Apakah dia masih bisa mempertahankan, maka boleh dikit dulu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Pegas, Akra, kemudian Harum, dan juga Brand. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di atas 1%, tepatnya di 1,08%,
dan ditutup di level 7.885,863. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, IHSG sempat menembus di atas level 7.911,618 yang merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi saham-saham yang atau indeks-indeks maksud kami di penutupan sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat di 0,64%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,42%, LQ45 menguat di 0,69%, belum mampu untuk balik ke level 800-an kembali. Rotasi pergerakan sektoral, sektor energi masih memimpin penguatan di 2,49%, industri juga menguat di 1,90%, properti melemah di 0,99%, infrastruktur tertekan di 0,46%. Top gainers, grafis selanjutnya, DSSA menguat di 109.800, intraday tertinggi lagi, BBRI menguat di 4.030, Harum di 1.075, dan Arci barang baku yang masih bertahan di zona hijau saat dari emiten emas lainnya cenderung tertekan hari ini. Terakhir, saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam, pemirsa, ada Pani, Brand, CBDK atau Wi-Fi. Level penutupan masing-masing saham dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas. Kali ini pertanyaan selanjutnya Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham SCMA. Pak Audi sudah buy di harga 200, ini profitnya juga sudah cukup lumayan nih Pak. Strategi memaksimalkan profit yang ada mungkin atau mengamankan posisi profit yang sudah ada? Ya, baik, terima kasih. Harga average 200 ini sudah lebar sekali. Yang perlu dicermati dari SCMA memang trennya masih dalam bullish, tetapi kami mencermati ada indikasi di mana memang level 340, 350 menjadi resisten cukup kuat. So, untuk memaksimalkan profit, antisipasi saran saya adalah bisa menggunakan trailing stop. Dengan di level dijaga sampai dengan 320, jika jebol 300, di bawah 300 maka ini bisa taking profit, begitu ya. Karena ini hati-hati sekali, karena saya melihat volume transaksi sudah mulai terus turun. Jadi harga naik tetapi volume tidak ada. Ini sudah mulai indikasi khawatir terjadi profit taking, begitu. Tetapi jika memang masih menguat, pertahankan, hold begitu sampai dengan 360. Baik, Bapak Lutfi dari Demak Pak menanyakan saham energi punya harga average di 620. Oke, terima kasih. Untuk energi cukup menarik, masih sangat positif. Kami melihat dalam jangka pendek sudah bergerak lagi di atas moving average 20 harinya, ya, which is artinya ini sudah mulai kembali lagi uptrend begitu. So untuk saat ini boleh sekali masih di keep, boleh di hold begitu ya, dengan resisten kami lihat bertahap. Resisten kedua adalah di 715, resisten ketiga adalah di 740. Jadi ini boleh coba dipertahankan dulu begitu ya. Tetapi hati-hati jika nanti energi ini turun ke bawah 580, ini hati-hati sekali begitu ya. Boleh coba diamankan, boleh coba diantisipasi terjadinya pembalikan arah. Begitu Pak David. Baik, kita ke Cangkring Pak, Rembang. Ya. Ada Bapak Rifai menanyakan MBMA punya harga average di 470. Penutupan hari ini 438. Loss-nya masih tipis. Ya, untuk MBMA masih keep dulu aja. Ini sangat menarik sekali, masih sideways begitu Pak David. Justru malah saya menantikan momentum breakout begitu ya. Breakoutnya adalah di level 444 sampai dengan 446 begitu ya. Jadi kalau dia breakout di atas 446 ya kami kira dengan volume transaksi yang meningkat, kami kira justru malah akan menjadi momentum yang positif begitu ya. Sayang sekali kalau dijual sekarang begitu dengan targetnya. Kami lihat cukup bertahap begitu, dengan resisten pertama 515, resisten kedua adalah di 600. Jadi untuk saat ini kita give momentum aja. Kalau dia breakout 446 tadi ya, boleh averaging up justru malah untuk membuat average lebih bagus gitu ya. Dengan hati-hati jika nanti kalau dia turun ke bawah level 410 untuk MBMA. Baik, kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada Ibu Susi, terima kasih sudah berpartisipasi. Dari properti Pak, BKSL
nyangkut di 145, hari ini berbalik menguat di 137. Intraday sempat ke 140. Masih bisa di hold di 145 untuk BKSL? Ya, untuk saat ini masih cukup quite good begitu ya Pak David ya. Walaupun memang secara tren kami lihat masih belum terkonfirmasi terjadinya kebalikan arah dari tren yang bearish begitu ya. So untuk saat ini coba kasih kesempatan jika nanti BKSL begitu ya breakout 144, maka kami lihat ini akan menjadi tren yang kembali lagi menguat. Begitu dengan resisten kedua kami lihat adalah di level 155. Resisten ketiga itu adalah di 171. Tetapi hati-hati sekali jika BKSL justru ke bawah 126, ini sudah mulai kembali lagi dalam tren yang bearish. So ini menjadi warningnya 126 adalah menjadi warningnya untuk BKSL. Baik, Bapak Inder dari Bali menanyakan saham Toba. Pak Audi nyangkut di 1.300 masih disarankan untuk hold tidak? Ya, untuk saat ini masih sangat bisa begitu ya. Kami melihat tren jangka pendek memang masih bearish begitu ya untuk Toba. Tetapi kita bicaranya jangka yang lebih panjang ini masih dalam tren yang bullish. Justru malah ini adalah momentumnya. Kita coba kasih kesempatan dulu karena penurunan beberapa hari terakhir ini tidak didorong dengan volume transaksi yang besar. Kami jadi melihat akan ada potensi reversal itu masih sangat terjadi mengikuti tren jangka panjangnya. So untuk saat ini boleh keep dulu. Jika rebound kami melihat ada potensi resistennya adalah sampai dengan 1470. Begitu ya, resisten yang pertama. Resisten yang kedua adalah sampai dengan di 1.500. Tetapi kami juga mencatatkan bahwa kalau Toba ini turun ke bawah 1170, ini akan menjadi warning yang pertama. Begitu ya. Tapi kalau dia turun ke bawah 1130, ini sudah mesti di stop. Baik, kita ke Maluku Pak Audi, ada Bapak Robert. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan Goto Pak, teknologi. Jauh sekali nyangkutnya di 78 Pak Audi. Oke, cukup berat begitu ya, karena memang kami melihat saat ini tekanannya masih sangat besar untuk Goto. Dia bahkan di bawah below MA10, below MA20, yang artinya memang masih butuh konfirmasi begitu Pak David ya. Kalau untuk saat ini jika average-nya cukup tinggi, saran saya adalah mungkin boleh coba dipertahankan dulu. Dengan konfirmasi akan terjadi penguatan sebenarnya itu adalah ketika sudah di atas level 61. Ya. Begitu. Jadi kalau Goto masih belum ke atas 61 ya kami perkirakan akan di sini-sini aja. Begitu ya, akan lebih ke sideways. Tetapi jika sudah breakout 61 begitu, kami melihat peluangnya sampai dengan 73 untuk resisten berikutnya. So ini boleh dimanfaatkan. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan weton Pak. Hari ini melesat di 20,43%. Baru mau masuk direkomendasikan tidak untuk weton? Oke, kalau kita bicara secara teknikal, memang patternnya ini kurang menarik begitu ya untuk saat ini ya. Kalau memang baru mau masuk, tetapi jika memang sudah posisi ya itu good, bagus begitu ya. Untuk saat ini lebih spekulasi, sangat-sangat spekulasi. Saran saya jika memang tetap mempertahankan untuk masuk, alokasinya maksimal hanya 30%. Begitu ya, karena memang secara rasio resiko ini jauh lebih besar. Jadi ini memang justru hati-hati sekali. Targetnya, resistennya adalah di 122 begitu Pak David. Dan untuk level stop loss-nya adalah saat ini di level 100. Baik. Bapak Andreas dari Semarang, HUMI Pak. HUMI nyangkut di 256 Pak. Penutupan hari ini sudah di 166. Oke, untuk saat ini kita masih coba kasih kesempatan dulu aja. Karena untuk saat ini kami melihat tekanannya masih sudah turun. Begitu ya, dengan saat ini kami juga melihat ada level support yang mesti diperhatikan di 150, kami pertahankan jika masih di atas 150 boleh di-keep dulu aja, begitu Pak David, dengan potensi rebound, resisten pertama adalah di level 200, dengan level berikut resistennya adalah di 220, jadi ini masih boleh dipertahankan dalam jangka pendek. Baik, hari ini HUMI melemah cukup dalam 6,74% di 166 dan tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Audi, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ada Bapak Audi yang merupakan Vice President PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.